dari setiap pukulan yang Anda laluin akan membuat Anda semakin berprestasi. Halo Sobat Hukum, dimanapun kalian berada, kembali lagi nih di channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Nah, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua bersama saya Muhammad Fadli Elza MS sebagai host kali ini. Nah, kali ini saya ditemanin untuk menjadi host hari ini, yaitu rekan saya. Halo Sobat Hukum, saya Andini Sagita Lasari. Nah, kemudian Sobat Hukum, kali ini kita mengundang nih juara-juara dari kejuaraan Inkanas se-Sumatera Pantai Timur. Nah, mungkin bisa nih langsung aja kita menyambut juara-juara kita pada podcast hari ini. Nah, langsung nih ke Bang Gusti dulu. Halo sahabat hukum, perkenalkan nama saya Gusti Sulistyo Alfat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 4. Oke. Lalu sebelahnya nih, halo Sobat Hukum, saya Putri, mahasiswa Fakultas Hukum dari semester 2. Nah, lanjut nih, kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama nih untuk Gusti dan Putri. Nah, kan ini sebelumnya nih udah ikut nih kan, udah menang nih di kejuaraan Inkanas se-Sumatera Pantai Timur, yang dimana itu adalah kejuaraan tentang karate nih, yang dimana kejuaraan karate. Nah, itu kan udah sampai juara apa ini kau boleh tahu nih? Juara 2. Itu dapat medali perak. Nah, itu kan pasti pas di awal-awal tuh tegang tuh kan pas mau ikut kejuaraannya tuh, ya kan? Nah, ini nih, gimana sih perasaannya gitu pas sudah dapet medali perak gitu? Mungkin bisa menjawab gitu dari Gusti dulu mungkin. Kalau saya pribadi ya, kayak ada senangnya, ada kayak Pasti bangga ya Bang ya? ya bangga ya pasti. Kayak ada senangnya, kayak ada sedihnya juga gitu, kayak kurang puas dari hasilnya gitu. Karena kayak latihannya udah kayak maksimal gitu, tapi kayak hasilnya kayak latihannya. Kalau dari segi Putri nih gimana? Kalau saya ya juara 2 itu senang, alhamdulillah, disyukurin. Cuman ya ada rasa kayak kurang puas karena nggak juara 1. Karena kan persiapan udah matang, ya udah siap. Cuman ya gimana, udah takdirnya juara 2. Kayaknya nih dua-duanya nih pada nggak puas nih sama hasilnya gitu ya kan? Manusia kan pernah puas. Iya, waduh, diain pula itu ya. Nah, nih itu pasti kan mau dapat juara ini kan harus ada persiapan kan. Iya bang. Nah, walaupun itu perak tadi ini kan, itu kan udah hebat banget tuh. Iya. Udah hebat banget. Nah, pasti ada persiapannya dong. Itu persiapannya itu kayak gimana tuh? Kalau dari pelatihan, apakah ada pola makannya juga yang harus diatur gitu? Anda bang. Kayak kami kalau dari karate kan, setiap ada pertandingan itu kayak ngadain TC. Itu ya kalau TC itu bisa dibilang kayak training center. Itu dia latihannya rutin, seminggu itu hampir penuh. Kecuali dia malam Jumat. Karena kan malam Jumat itu kan ada perwiritan. Kalau untuk faktor makan ya biasa aja, kayak tetap 3 kali sehari, tapi tetap jangan telat, kayak nggak boleh tidur malam atau makanannya kayak 3 kali sehari lah. Jadi sebelum perlombaan ini harus banyak lah dipersiapin gitu ya. Kayak tadi katanya nggak boleh tidur malam juga gitu. Nah itu sama tuh kayak Putri gitu juga. Sama puding, makan buah. Nah itu ada puding tuh. Bagus makan nggak? Ya itu kan pasti bang, namanya orang berolahraga kan kayak puding kan pasti, kayak buah kan pasti. Oke, kalau dilihat-lihat nih banyak nih medali yang mereka Iya, Bang. banyak. Boleh dijelasin nggak siapa aja Bang medali yang makanin tuh? Kayaknya banyak banget tuh ya Bang ya. Ada 4 tuh, itu ada 2 tuh. Tuh, boleh dong dijelasin Boleh dari dikit Kak gitu. Putri atau Bang Gusti duluan? Oke. Ini medali perunggu dari Pekan Olahraga Kabupaten Asahan tahun 2017 yang mengadakan Porkap Asahan. Hebat ya Bang ya? Ada kejuaraan Karate Inkanas se-Sumatera Pantai Timur yang mengadakan Universitas Asahan untuk merebutkan Piala Asahan juara 2. Wih. Berarti tahun ini ya Bang ya? Oh ini berarti medali yang kemarin. Wih. Kalau ini bagus nih, banyak nih 4 loh. Gila GG. Oh ini yang perunggu ya?
Ini waktu bulan 4 kalau nggak salah kemarin di Medan. Tepatnya di Jalan Pancing itu di GOR. Kejuaraan apa? Kapolda Cup Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dapat Sumatera perunggu. Utara ya. Hebat banget sih itu ya. Itu kalau yang 3 lagi Ini ada ini perunggu ya. perak tuh ya. Iya. Ini kejuaraan udah agak lama sih, tahun 2019 di kisaran, tepatnya di GOR. Memperebutkan piala Andi kalau nggak salah, itu Asosiasi Dosen Indonesia. Itu waktu itu di GOR ke Ya, itu STMIC kalau nggak salah Yang mengadakan. itu yang ini ada satu lagi. yang itu tuh, yang itu yang ini. Yang perak ini. Iya. Itu yang kemarin tuh. Ini yang kemarin ini. Wih. GOR. Pamerin dulu, pamerin. Halo. Nah, ini Nah ini kalau mau dijelasin ya, aduh, jerih payah ya. jadi payah. Ini kemarin yang digadai spesial Universitas Hasan. Wih. Yang mengikuti banyak juga sih kabupaten, mulai dari Lamura sampai tebing tinggi. Alhamdulillah masih diberikan juara begini. Sampai juara 2 pula itu ya. Wih. Nah, ini kan udah banyak juga nih piala medali-medali, bahkan mungkin ada pialanya. Itu yang membuat tertarik nih dalam kompetisi karate ini itu gara-gara apa tuh? Apakah ada yang awal mulanya itu makanya bisa suka sama karate itu? Kalau saya pribadi ya, Hmm. nggak ada kayak tertarik, kayak dulu kayak iseng-iseng aja ikut gitu kan. Udah kayak dijalani. Seiringnya waktu kayak ada perkembangan, kayak nengok-nengok di Instagram orang-orang yang juara karate itu kok hidupnya kok enak gitu ya. Ya dari situ pingin kan. Rupanya kayak ya udah takdir berkata lain ya kan, nggak sampai kayak orang itu gitu jadi ya. Tapi sampai sini aja gitu. Tapi itu udah hebat tuh bisa dapat perak loh. Sejak berapa bang abang mendalami karate ini? 2014. Kalau dari Kak Putri? Kalau dari saya ikut karate itu tuh karena hobi kan. Lagi saya itu basicnya di olahraga dari SD. Kemudian saya masuk karate itu 2016 dari SMP sampai SMA udah ikut kejuaraan O2SN juga. Jadi dari karate ini enak gitu, bisa dapat apa aja gitu, prestasi. Dari prestasi itu dikenal oleh guru, banyak orang. Wih. Keren ya. Kan kalau nggak salah tuh di karate ada sabuk-sabuknya nih. Kalau boleh tahu, Gusti ada sabuk apa nih? Baru sabuk aja kita ngambil kemarin sabuk hitam. Itu kan udah paling tinggi tuh kayaknya. Ada Sabuk hitam ini kayak ada Tingkatan lagi. tingkatannya. oh ada Dari tingkatan yang pertama itu apa tuh bang? Tingkatan sel dan 1. Dia tuh kalau nggak salah sampai dan 6 ya Kak Putri. 7. Dan 7. wih banyak ya. Kalau Kak Putri udah sabuk mana? Kalau saya masih sabuk hijau karena semang tuh sempat berhenti 2 tahun. Vakum. Vakum. Lama juga 2 tahun ya. Covid dari 2019 berarti. Iya. Nah, kalau di kejuaraan Incarnation kemarin itu kan pasti ada tekanan dong kalau di pihak kita gitu. Maksudnya dari dalam diri kita gitu pas mau awal maju gitu kan. Itu terganggu atau gimana itu pas waktu lomba gitu? Iya, nggak sedikit sih, tapi kan kayak bukan sekali aja kami kayak tandingan, kayak udah biasa lah kalau namanya. Wih, udah pro player lah gitu ya. Apa saja sih bang persiapan sebelum melakukan pertandingan tersebut? Ya kayak menjaga kesehatan, jaga imun tubuh, ya mempersiapkan diri lah untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Kalau dari Kak Putri mungkin ada tipsnya sebelum melakukan pertandingan. Kalau tips sebelum melakukan pertandingan ya berdoa yang pertama. Baru itu ya nggak usah pikirkan siapa lawannya. Yang terpenting kasih aja hasil yang terbaik untuk harus optimis ya. Nah, ini kan berarti kan kalau udah sering ikut kompetisi seperti ini nih, kan pasti itu biasanya kalau orang-orang tuh terganggu tuh perkuliahannya. Nah, untuk Gusti sama Putri nih, gimana nih cara
kalian untuk membagi waktunya gitu antara latihan karate dan perkuliahan gitu. Kebetulan kami latihannya malam, Pak. Oh jadi, oh iya bisa lah ya. Jadi pagi deh. Oh iya. Berarti fleksibel juga gitu waktunya gitu ya. Iya. Kalau untuk latihan itu sendiri tadi katanya malam Jumat nggak ini ya? Nggak memang itu memang nggak latihan atau libur gitu? Memang kalau dari saya lah, dari tempat latihan saya ya. Itu memang dari dulu kalau ada pertandingan walaupun latihan tiap hari, itu malam Jumat wajib libur kami. Karena kayak kesannya kayak orang baca-baca pemberitaan kami teriak-teriak. Karena karate ini latihannya teriak-teriak, Pak. Apalagi udah sabu hitam gitu ya. Selain karate sama kuliah nih, kesibukan dari kakak dan abangnya apa aja nih? Ya kalau saya pulang kuliah ada kegiatan dari UKM yaitu Mapala Prodestisia. Kalau Bang Gusti apa Bang? Kegiatan selain Sehari-hari ya, ataupun di luar perkuliahan mungkin ada kegiatan lain atau kerja? nggak ada sih, kayak cuma bantu orang tua karena orang tua buka usaha. Tapi kayaknya aku ikut yang itu tuh apa? PPS. Oh itu karena kemarin kontrak Pak. Oh pusat statistik. Mak kontrak 2 bulan. Isi-isi cari uang apa lah. Iya. Iya bisa. Iya benar. Mulai dari kuliah, karate, apalagi Kemarin dia sempat tabrakan juga. Karena kemarin waktu masuk di BPS itu pas pula latihan karate juga. Itulah di situ bingung antara karate, BPS, sama perkuliahan. cara mengambil keputusan itu bagaimana tuh Bang? Menarik tuh. Gimana tuh? Mengambil keputusannya. Terakhirnya gimana? Yang diikutin yang mana terakhirnya? Kan bingung tuh. Oh, emosi bisa uyang. Karena kan sekarang kan kita kayak pribadi kita aja dulu cuma ngatur waktunya kan. Oh iya kan biasanya orang tuh kalau misalnya udah ikut satu gitu kan, yang satu nih nggak keurus gitu. Lalai gitu ya. Iya. Soalnya kan kalau kerja di BPS itu kan siang bisa, sore, malamnya karate. Pulang karate bisa lagi data kayak ngerapiin kerjaan. Berarti ya pokoknya ada lah gitu kegiatan ya selain karate dan perkuliahan gitu. Bagi waktunya juga fleksibel gitu kan. Nah untuk ini nih gimana bilangnya ya? Kan pasti udah ikut berbagai macam kompetisi, perkejuaraan, pasti banyak dong pengalamannya nih. Iya dong. Mungkin kita alihkan nih sama Kak Putri. Iya. Gimana nih? Saya boleh. Pengalamannya nih. Kasih tahu ke sobat hukum apa saja sih pengalaman Kak selama ini. Yang pertama kali saya ikuti itu ada kejuaraan karate tingkat Kabupaten Asahan 2018 di Gor Kisaran. Kemudian O2SN tingkat kabupaten juga itu, terus naik ke provinsi. Baru ada kejuaraan Sunggal Cup 5 di Senggal. Terus ada kejuaraan di lapangan Brimob Medan. Itu tahun 2021 akhir. Sama yang kemarin ini di kejuaraan Inkanase Sumatera Pantai Timur di Gora Asahan yang diadakan oleh UNA dan mendapatkan juara 2 ya kan? Ya. Wih, keren tuh. Kalau Gusti gimana tuh? Pengalamannya dari awal dulu gitu pas, oh ya tadi udah diceritain gitu ya. Nah, kalau untuk nggak enaknya gitu, kita bisa nggak enak dulu ya, gitu nggak enaknya. Nah, untuk saya enaknya nih, Ada aja itu memang. nah, nggak enaknya di karate ini apa sih sebenarnya gitu? Pasti kan ada enaknya. Mungkin bolehlah milih antara mau ngasih tahu yang enaknya dulu atau yang nggak enaknya gitu. Nah, Bisa dibilang susah senang gitu lah ya. susah senangnya di karate ini apa gitu? Kan orang-orang taunya wah juara 2 nih. Padahal mereka nggak tahu kan Bang apa itu di ke belakangnya. Kalau soal nggak enaknya, ini dalam apa ini? Dalam konteks pertandingan atau konteks kayak latihan sehari-hari atau apa? Mungkin dalam bidang Pertandingan dulu boleh. Pertandingan. Kalau dalam pertandingan itu nggak enaknya kayak ya sebelum pertandingan itu kayak diajar habis-habisan lah. Maksud diajarnya gimana tuh? Di latihan memang betul-betul latihan memang kayak nggak kayak latihan biasanya, memang beda gitu latihan biasa sama latihan mau tanding. latihan biasanya apa aja itu Bang?
Ya. Ya kayak latihan cemana ya kayak fisik lah utama kan ya, sebelum fisik baru apa teknik. Itu teknik itu sekitar kalau nggak salah seminggu sebelum pertandingan baru masuk teknik. Kalau 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu itu masih masuk fisik. Disitulah ya enaknya itu bang, masuk fisik. Fisik itu diajar habis-habisan. Itu Udah masuk teknik di situ enak. Disitulah kita tanding, tarung, seni, apa segala macam. nah terkait itu tadi ada disebut seni itu kan. Iya. Nah ini seni nih kayak gimana nih maksudnya nih? Seni gerakan atau yang Seni bang bisa ditanyakan oleh Kak Putri karena gimana tuh? dia seninya. Oh, berarti Kak Putri ini dalam bidang seninya gitu. Iya. Kemarin dia kan juara 2 seni, fan apanya dia? Ya baik, seni itu kayak keindahan gerakan tiap pukulan. Namanya tuh kalau di karate itu kihon, gerakan dasar. Jadi kalau main kata itu harus benar-benar badannya tuh padat gitu kan. Jadi kayak itu tuh ada beberapa macam seperti namanya tuh Jiong, Kampuso, NP, Gojushoso, Unso, dan masih banyak lagi gitu. Pokoknya kalau main kata itu dia sendiri. Ada juga yang beregu. Beregu itu 3 orang, dia per tim. Gitu. Berarti seni ini beda ya, Mbak? Beda sama karate. Karate yang dilakukan abang ini? Iya, itu namanya kumite. Kalau dalam seni ini seperti tinju-tinju juga nggak sih, Mbak? Enggak. Kalau seni itu kan kayak gerakannya aja gitu. Tadi katanya ada yang tim tuh, itu maksudnya tim kayak gimana tuh? Kalau tim itu dia satu tim itu 3 orang. Nah, itu melakukan gerakan yang sama di waktu yang sama juga. Harus kompak gitu. Oh dia. Itu kalau dikombinasikan gitu semua gimana tuh? Misal kayak yang satu gerakan ini harus harus sama gitu. Sama. Benar-benar sama harus. Itu udah apa kan? Lambat sih kita ada 1 orang, itu udah nampak di situ wasitnya. Itu memang kayak betul-betul memang atlet lah dia. Pukulan detiknya kecepatannya kayak sama dia. Itulah dinamakan dia kata beras. Kalau Putri yang waktu itu ikut yang bagian mana? Yang tunggal? Iya. Perorangan, kata perorangan namanya. Oke. Kalau Gusti ikut yang komitenya? Nah kalau itu kayak gimana tuh? Ya itulah Pak. Baku hantam? Komite yang bisa dibilang namanya bertaruh. Tapi kalau dalam dunia karate ini Pak, kalau karate itu karena dengar-dengar sih kemarin sebelum tahun 2023 katanya karate mau masuk olimpiade, ya kan? Karena di olahraga yang masuk ke olimpiade itu tidak boleh melukai lawan. Jadi dari situ karate dulu sebelum masih tahun-tahun 2003 ke bawah, 2002 2001 karate itu ya kayak tinju kena sampai berdarah sampai apa, sampai geser-geser lah gitu kan bahannya kan. Wih. Ada pengamannya. Tapi kalau sekarang peraturan baru dia. Kalau kayak aku lah ya kan, kelas senior lah ya kan. Wih. Memang namanya Iya lanjut. kayak kena kelas senior itu memang harus kena, tapi dia inggit kayak kena gini aja, jangan sampai kayak kena sampai gini lawannya. Berarti nggak boleh harus kena ya ke sampai tangan itu ya Bawa gitu ada. Oh, Kena boleh, harus tapi seperti dari. kayak kena gini kayak tangan awal harus langsung lari, gak boleh tangan awal gini sampai begini. Kalau seandainya nih, kan pas dalam pertandingan kan itu kadang bisa namanya refleks gitu loh. Misal udah lagi dijatuhin gitu Ya. kita refleks gitu kayak mau balas balik gitu. Kalau kena itu apakah dihitung poin gitu? Tergantung bergerak. Kemarin ada kayak gitu yang poin. Ada Kan misalnya Padli lah jatuh kan. Nah aku lah jatuh kan. Padli jatuhkan aku ya kan. Jadi aku udah terjatuh kan. Itu bisa aja kakiku naik. Posisi tidur ini kakinya bisa naik kepala Padli. Bayangin lah. Itu poinnya 3 itu. mau tinggi juga ya. Itu pernah kejadian di tahun 2019 itu di kejuaraan di Tebing Open. Mulai dari Open lah pokoknya, luar negeri pun bisa apa. Kemarin tuh kalau nggak salah atlet tebing tinggi kalau nggak salah itu kayak gitu. Jadi pas sudah dijatuhin kakinya naik gitu buat Iya naik. Padahal kalau udah dijatuh itu kalau menurut pribadiku itu udah nggak bisa ngira itu sebetulnya. Jatuh kan itu kan refleks. Yang jatuh kita udah positif mukul ke bawah. Itu udah poin itu. Poinnya kalau nggak salah 3. tiga. Oh, itu kalau sistem poin nih.
Itu poin paling tinggi berapa ya? 3 ya? 3. Nah, 3 itu dia ngenai muka. Dengan catatan kaki. Kaki yang wajib di muka. Nah, 3 sama ada satu lagi itulah. Dia kayak kita kan tanding kan tarung. Dia taruh, kita kayak ngejar lawan. Ngejar lawan pukulan 2, pukulan 1, pukulan 2 tak poin. Pukulan 3 tak poin. Kita jatuhkan dia, kita ambil pukulan ke bawah, tuh poinnya 3. Nah, cuma itu aja dia 3. Yang tadi di awal itu nggak dihitung berarti? Nggak, karena kan dia kayak udah berusaha gitu kan nyampe poin, cuma nggak dapet poin. Masuk teknik dia lah ya kan, jatuhkan. Itu poinnya 3. Waktu dalam melakukan pertandingan itu berapa Bang? Oh, kalau senior 3 menit. Kalau dari Kak Putri? Kalau kata dia nggak ada berbatas waktu. Iya, pokoknya selesai. Jadi juri menilainya dari gerakan ya? Gerakan, power, tuh, keindahannya. Tapi kalau dalam karate tadi ada ya Bang ya? Komite. Ya. Ada poin. Oh, itu waktunya 3 menit untuk kelas senior. Kalau di bawahnya? Junior 5 menit. Ada lagi namanya kayak banyak kayak kadet, usia dini, pemula. Itu waktunya beda-beda tuh? Beda. Ada 1,5 menit kalau nggak salah. Ada. Itu kan waktunya bentar betul gitu kan, bentar banget gitu. Ya, kita ada bermanfaat. Just bentar. Tapi, Bentar. tapi pas di ring kayak lama gitu nggak? Masya Allah ya. Berasa kayak setengah jam, serius. Iya. Berasa kayak setengah jam. Apalagi kayak kita fight kan, lawan kita itu kayak mainnya tuh kayak gerubak-gerubuk, tahu gerubak-gerubuk gitu. Gerus dia kayak berantem di luar lah, kayak berantem di pajak lah gitu ibaratnya. Akhirnya kita juga capek ngatasinya. Kalau biasa sih orang-orang kan main kan kayak tenang, Nunggu lawan gitu gerak gitu. kalau dia kan tutup kayak nggak ada kayak momen gitu, nggak momen pas sama dia kayak dipukul kayak apa. Oh, dia main gas aja gitu. Iya. Atas ya? Iya. Disitulah kayak terasa waktu itu lama. Tapi kalau main yang sama-sama enak gitu ya, insya Allah napasnya sampai lah 3 menit. Oh iya kan itu ngatur napas juga berarti ya? Ngatur. Lagian agak susah juga sih, Pak. Karena kan kita pakai gansi ini. Oh. Disitulah ya ngatur napasnya kayak teriak itu, karena kan karate dia teriak. Tiap Tempo yang nah, disitulah kita ada napas. Kadang kan kalau kayak kita mukul kan poin, itu kan sama wasit ada bahasa Jepangnya namanya kayak yame, itu berhenti, Berarti nggak boleh nyentuh lagi gitu? nggak boleh. Nah, disitulah kita ngambil napas 10 detik. 10 detik kalau nggak salah. Ya. Itu ngasih kita, itu ngeberhentikannya, ngasih poin sama kita. Udah ngasih poin misalnya kayak ada bahasa namanya Ao Chudansuki Yuko, itu poin 1. Udah siap kan? Nah, dari situ baru fight lagi. Main. Misalnya aku poin. Berhenti. Oh berarti per poin itu berhenti? Kadang ada juga yang berhenti juga. Kayak ada sekitar 30 detik kita nggak ada respon. Misalnya kita taruh fight. Kita cuma kayak Muter-muter gitu ya? nggak ada kayak apa sih? Melawan. Apa gerakan. Itu bisa diberhentikan juga, itu kena hukuman. Itu hukumannya kayak gimana misalnya? Hukuman itu bisa keluar lapangan, sama yang kayak tadi, sama yang ngenai wajah kayak terlalu Kena dis ya Bang. nggak dis, kita poinnya kemarin ada peraturan baru, poinnya batas sampai 7. Poinnya 7 kali. Itu nilai paling tinggi 7 gitu? Nggak Maksudnya? kesalah apa namanya tadi, kesalahan Dis. nggak dis, kayak hukuman. Dia itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Iya surat pernyataan. Kalau udah melanggar sampai 7 kali, out kita, kalah. 7? Banyak tuh 7 kayaknya. Tadi kalian dua kakak gitu ya. Kemarin sebelum itu lebih banyak. Maksudnya diatur di apa itu ada C1, C2, sekarang udah nggak ada. Ini peraturan baru. Udah banyak peraturan baru kayak pakai jilbab tuh nggak boleh yang kayak gini, nggak boleh ditutup leher, harus jilbab yang ke belakang gini. Dia kayak semua gitu. Masih sehari-hari gitu ya. Nggak salah itu. Ya kan? Jadi kalau misalnya semalam dari mereka belum? Kayaknya belum Bang. Belum kan? Belum. Baru jilbab itu aja yang nggak boleh. Sama kalau kata nggak boleh bersuara. Misalkan kayak setiap gerakan tuh kayak gitu kan, biar katakan itu udah nggak boleh lagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Kemarin Nggak boleh. Kau baru tahu kita. Oh iya. Oh iya. Udah sulit ngatur napasnya. Memang iya. Apa dulu pernah kata juga kalau setiap pergerakan dia kayak Pakai suara. wajah apa tutur mulut ini kayak apa gitu miminya kayak
gitu. Lagian kan baju karate kata ini memang Tebal. bunyi dia setiap bergerak. Jangan gerak, kita jalan biasa santai. Baju karatenya bunyi. Kayak gesek tiap gesekan. Kegunaannya apa sih bang? Berat dong berarti. Di situ lah dia gerak indahnya. Poin sendiri ya. Dia ada poin sendiri. Kaku udah gitu dia berbentuk bajunya. Tegang gitu dia. Pokoknya memperindah gerakan itulah gitu lah. Bajunya itu. Banyak juga ini ya ketentuan. Iya. Nah, ini Sikit kok. kalau udah veteran gitu dia dikit dia. Jadi bang sebelum pertandingan ini kan pasti tegang ya bang. Tegang. Lalu pasti ada nervous atau gimana gitu kan. Jadi cara abang dan kakak ini mengatasi nervous ataupun tegang dalam sebelum pertandingan itu gimana bang? Orang ini udah pro. Oh no, bang. Biasa. Nggak, pasti ada dong. Ya, yang bagusnya kalau tiap ada tanding kan kayak nervous itu ada, tapi nggak kayak apa. Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk nervous itu ya, kayak apa sih? Kayak mukul-mukulin muka aja. Oh, Iya. Biar nggak apa, kayak ibaratnya bahasa sehari-hari kayak down gitu biar nggak down. Oh. ya semangat Atau ini Pak ya. atau pakai support system juga nih bang. Oh, iya, aduh. Waduh, pribadi tuh, pribadi tuh. Biasanya kan ternyata itu juga. Pasti ada dong kayaknya. Kalau dari Kak Putri gimana nih? Kalau dari aku ya biasa aja. Karena dari situ kan main kata itu kan sendiri gitu. Jurinya itu ada 5. Kayak dari situ kita belajar percaya diri, pede gitu kan. Jadi di manapun nanti kalau misalnya ditunjuk untuk maju ke depan sendiri, kita itu udah punya mental gitu dari situ. Itu tadi, jangan pikirkan siapa lawan kita, kasih aja yang terbaik gitu. Gila, keren. Percaya diri ya. Di situ kita diajari dari kecil. Senior awak. Iya, kalau dari segi apa lebih dulu mana nih masuk karate? Katanya dari tahun 2014. Kayaknya sekitar bagus. Ya, Harus di sini. Kalau dari karate memang aku yang senior. Oke. Karena itu kalau nggak salah kelas 5 SD. Tidak. Kebentur ngambil sabuk hitam pun dulu itu kakak pelakuin kopi juga. Kopi kami vakum lama juga 2 tahun lebih. Itu pun ngambil di sabuk hitam karena dekat di tebing tinggi. Biasanya itu 4 wing kalau nggak Jawa Timur, Jawa Barat, Bandung, ongkos udah berapa? Ongkos untuk naik sabuknya sendiri. enggak. Oh, Ya, diri sendiri gitu ya. ya ongkos transport sendiri, ongkos naik sabuknya sendiri. Belum penginapan udah ada lah kayak mes biasa. Oh. Itu semakin tinggi tingkat naik sabuk hitam itu semakin besar biaya keluar. Tapi kalau untuk peluang apa banyak sih kalau tingkat sabuk kita tinggi. Iya. Makin Bisa jadi wasit, kayak guru besar. jadi Kalau nggak ada ujian kayak bisa peluang kerja gitu ya? Iya. jadi kalau Gusti nih kan udah sabuk hitam nih, bisa jadi pengajar berarti. Bisa. Atau mungkin Pelatih. dari di rumah di kegiatan lain mengajar atau melatih karate. Nanti diem-diem kan. Boleh pada. Boleh pada niat teknisnya karena resikonya besar. Apa aja tuh biasanya tuh kalau resiko? Kita kan bawa anak murid, dijaga betul-betul kayak nanti kayak fight gitu kan, kayak badannya dia belum cocok untuk bertarung, kita paksa taruh kayak ada mapsakannya kayak Pernah cedera. Ngomong-ngomong cedera nih, mungkin dari kakak atau abang pernah cedera nggak dalam melakukan pertandingan ini? cedera-cedera ringan lah. Kak. Kalau dari Kak Putrinya, kalau dari aku kan main seni, main kata tuh kan sendiri tuh nggak bertarung. Jadi kalau dalam pertandingan itu nggak ada cedera, mungkin cedera pas latihan, mungkin kayak terkilir gitu ya. Oh terkilir ya pernah. Terkait latihan nih, disinggung juga tadi tuh. Cedera karena latihan. Itu saking kan beratnya latihannya itu atau gimana? Atau ada tekanan nih dari pelatihnya ya bang ya? Kalau saya lihat-lihat di internet kan, pas mau naik sabuk hitam tuh kayak ditendang-tendang gitu. Dimasukkan ke paret gitu. Betul. Betul. Tapi kalau di zaman sekarang itu dayanya beda sama zaman dahulu. Karena kami kan dengar dari orang-orang yang udah lebih ngambil hitam. Kalau dibandingkan sama zaman sekarang kami yang kemarin belum ada apa-apa aja sih katanya. Berarti lebih kejam yang lalu. Iya. Wih. Kalau dari Kak Putri gimana? Kalau latihan itu, latihan kata atau seni itu berat. Berat itu kayak gimana ya? Kita tuh setiap gerakan tuh harus betul-betul
bagus, betul-betul cepat gitu kan. Apalagi Gerakannya harus indah. iya bawa beban, barbel itu kan, itu wajib. Iya, latih step itu wajib pakai barbel. Memang gitu. Kalau kata sama komite memang Lebih berat latihan kata. karena kata itu mau bukan berat sih, kayak muak gerakannya diulang aja sampai hafal sampai buat hafal. Sampai kita luwes dalam gerakan tersebut ya. Makanya dia apa setiap gerakan dia kalau kuda-kuda namanya. Ya, Kuda-kuda dia harus indah kayak rendah, pantatnya tonggek. Dan terus tadi ya benar. Iya benar. Di sisi. Poin itu poin penting itu di situ karena dia indahnya di situ. Wah. Nggak bisa berkata-kata. Ya. Apalagi mau berbagi. Iya. Kayak maksudnya Kata memang pakai barbel gitu kan. Itu berapa kilo tuh paling berat? Untuk pelatih kadang nanti kan udah dikasih yang sekilo ditambah lagi sampai mana kita mampu kuat ngangkat itulah pokoknya. Jadi itu maksudnya diangkat kayak gini sambil gerakan nanti? Iya, biar itu melatih kecepatan. kemarin kami dulu sempat latihan juga di sungai. Itu gimana? Sungai kan air. Iya maksudnya gimana latihannya? Itu lah. Berakhir Air ada situ. Di dalam air. Iya betul. latih kecepatan. Jadi kalau udah kita terbiasa berat, jadi kalau pas di daratan kan Ringan. ringan di situ. Wih sampai kayak gitu kali ya. Iya. Pantes bisa nyampe sampo hitam nih. Wih, iyalah, tapi ya kan, udah berapa tahun tuh, gitu kan? Dari 2006. 2014, udah berapa tahun tuh kalau dihitung itu 9 tahun? 2023 kan? Banyak. Belum seberapa sih. Aduh. Merendah. Ya enggak, karena kan masih banyak yang di atas kami gitu loh. Berarti merendah lah ya untuk meroket. Nah, mungkin ini bisa nih jadi apa kita nih? Pertanyaan terakhir mungkin. Mungkin ada nih bisa memberikan tips dan saran kepada sobat hukum kita kalau ada mungkin mereka yang mau ikut gitu karate gitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih tahu apa aja yang Junior ini. mana tahu mereka juga lihat kan. Apalagi kan udah sabuk hitam kan. Pasti nanti wih tengok gitu. Banyak ya kan ya. Bisa dong gitu ngasih tips ataupun saran gitu. Oke, untuk para adik-adik di rumah atau para penonton yang nonton di channel kami, marilah ikut karate. Karena kan karate ini di kisaran ini biar daya terus karate. Nggak berat sih sebetulnya aku ikut karate. Kalau udah tahu karate pasti enak gitu. Karena dalam karate ini memang banyak enaknya, sedikitnya yang nggak enaknya. Kayak tanding, jumpa banyak kawan kan. Dari situ kita banyak kawan, tanding lagi. Kalau prestasi kita banyak, insya Allah peluang kerja kita ada. Kayak pernah ada kejadian kayak atlet SEA Games itu kan juara 3 atau juara 1 kalau nggak salah itu dia ditawari jadi abdi negara, nggak mau. Wih, Kenapa dia nggak mau? kenapa tuh? Abdi negara capek kan, pendidikan terus segala macam. Dia ngelatih aja duitnya udah Ngalir. ngalir terus. Dari situ nengok orang jadi sana, wih gitu. Mau ke sampai apa dia sampai kayak punya tempat latihan di luar negeri. Bayangin dia orang Indonesia Sampai punya tempat latihan di luar negeri. anak murid di luar negeri. Keren. Itulah kan enaknya karate di sini. Sebetulnya karate itu memang pahitnya di awal. Nanti kalau udah ada prestasinya itu udah duit semua lah. Udah sabuk hitam enak lah. Iya dia. Oke, itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Kalau dari Putri nih, Saya untuk kalian yang mau berminat masuk karate, siapkan diri Anda, siapkan mental Anda. Dari situ Anda dilatih disiplin, percaya diri, menguasai diri Anda. Dari setiap pukulan yang Anda laluin akan membuat Anda semakin berprestasi. wih, keren. Oke, sobat hukum di rumah, berakhir pertanyaan tadi, maka berakhir juga podcast kita kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube kesayangan kita, Fakultas Hukum Universitas Asahan. Saya Adminisa Gita Lasari dan rekan saya Muhammad Fadlil ZMS. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.